Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-24 bagian A. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Meniru. Jemaat yang terkasih, pada umumnya anak berusia minimal 1 tahun lebih sudah pandai meniru gerakan orang di sekitar ataupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Baik itu perbuatan ataupun perkataan yang bersifat baik ataupun negatif. Bukan hanya anak kecil, tetapi orang dewasa pun tanpa kita sadari kadang suka meniru perbuatan orang lain yang ada di sekitarnya. Baik itu perbuatan positif maupun negatif. Jemaat yang terkasih, Tuhan melihat kecenderungan bangsa Israel suka meniru hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, Tuhan memerintahkan mereka agar mereka tidak meniru perbuatan-perbuatan bangsa lain, yaitu perbuatan yang menyembah Allah lain, yang tidak beribadah kepada Allah tapi menyembah patung-patung. Perbuatan mereka yaitu perbuatan orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus jelas adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sangat jelaslah bahwa orang-orang yang coba mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Bangsa Israel diberitahukan dengan jelas bahwa mereka hanya boleh beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah mereka. Jemaat yang terkasih, meniru bisa merupakan sesuatu yang baik, tetapi apa yang ditiru itu yang mesti diwaspadai. Kenapa? Karena sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk meniru teladan Kristus. Satu-satunya teladan yang terbaik yang bisa kita tiru adalah teladan Kristus. Firman Tuhan harus menjadi patokan kita. Kita melihat segala sesuatu yang kita tiru sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Firman Tuhan dijadikan sebagai patokan guna untuk mengevaluasi apakah perbuatan, kebiasaan, gaya hidup, adat istiadat, dan berbagai hal lain yang ada di sekitar kita yang kita tiru itu sebenarnya layak ditiru atau tidak. Pikirkanlah beberapa praktek hidup yang kita tiru selama ini. Adakah yang harus kita ubah karena tidak sesuai dengan firman Tuhan? Mungkin gaya hidup kita yang kita tiru sesuai dengan artis idola kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus dipikirkan dan kita mau berubah dari gaya hidup yang seperti itu. Atau mungkin adat istiadat yang telah turun-temurun ada di lingkungan kita yang kita tiru selama ini, apakah itu berkenan atau sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau adat istiadat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janganlah kita tiru. Tetap firman Tuhan harus menjadi patokan kita, dan Kristuslah harus menjadi teladan kita dalam kita meniru segala sesuatu. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, hati-hatilah dengan apa yang kamu tiru, ujilah segala hal dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Jemaat yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami, biarlah kami di dalam kehidupan kami setiap hari, kami tidak melakukan kehendak-kehendak di luar kehendak-Mu ya Tuhan, tetapi biarlah kami meniru segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan firman Tuhan menjadi patokan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita.
Tuhan memberkati kita.